Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa semuanya? Jumpa lagi dengan saya dalam channel Zaim Saidi. Dalam video kali ini kita akan membahas asal-usul uang fiat atau uang kertas, sehingga kita paham bahwa dalam uang kertas itu ada riba karena dia merupakan hutang berbunga. Tapi sebelumnya tolong di subscribe, di like, dan di share. Terima kasih. Di ranah ekonomi dan finansial, mereka mengatakan bahwa kita tidak perlu lagi menilai harta itu dengan cara ditakar dan ditimbang sebagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Mereka menciptakan satu alat tukar bahwa uang itu tidak perlu berupa emas dan perak. Dia bisa ganti dengan kertas. Jadi bermula dari gagasan yang mengatakan bahwa nilai itu tidak lagi perlu ditakar dan ditimbang, diganti dengan angka, dengan desimalisme. Jadi tadi ingat ya, kalau ditanya dari mana datangnya satu miskol, kita bisa jawab. Datangnya satu miskol adalah dari 72 habbah, dari 72 butir jawawut yang ditimbang. Sekarang mereka mengatakan kita cukup dengan angka 1000, 2000, 3000. Nah, jadi kalau ditanya datangnya dari mana 10.000 ini? 10.000 adalah 10 kali 1000, ya kan? Nah, kalau ditanya 1000 dari mana? 1000 adalah 10 kali 100. 100 datang dari mana? 10 kali 10. Begitu seterusnya. Tapi dari mana datangnya angka 1? Dari mana datangnya angka 0,1? Tidak ada wujudnya. Ya, jadi ketika ditanya 2000 ini apa? Tidak ada artinya. Kecuali cuma angka 2000. Nah, tapi kemudian para bankir memberi nama. Tapi ini saya kasih nama sekarang, namanya rupiah. Rupiah itu apa? Nah, rupiah pada mulanya seluruh nama mata uang kecuali yang baru keluar seperti euro itu tidak ada asal usulnya. Tapi semua nama uang ini berasal dari, kalau tidak emas, perak. Maka kita masih menyebut uang kita 2000 perak, 1 juta perak, 3000 perak. Bahkan menurut Undang-Undang tahun 46 ketika Republik Indonesia didirikan, 1 rupiah itu didefinisikan bahwa setiap 10 rupiah sama dengan 5 gram emas. Jadi 1 rupiah adalah setengah gram emas. Hari ini coba ketika dibilang 2000 tidak ada artinya. Dalam bahasa Inggris 2000 juga tidak ada artinya. Tapi begitu bankir mengatakan sekarang saya kasih nama rupiah, 5.000 rupiah ini tiba-tiba mendapat 1 botol air. Betul nggak, Bu? Ya kan? Nah, sekarang kalau saya ganti gambarnya menjadi, biar jelas lah, kita ambil yang uang agak besar, menjadi 100.000. Dari 5.000 menjadi 100.000. Yang 95.000 dari mana? Kalau saya tukarkan ini, yang ini jadi dapat berapa botol, Bu? 20. 1, 2, 3, 4, 5, 20. Yang 19 botol datang dari mana? Kalau ini yang sebut harta tadi, ya, 1 botol. Untuk menjadi 2 botol, tambah 1 botol. Untuk jadi 3 botol, ditambah 3 botol. Sampai 20 botol harus ditambah 20 botol. Betul nggak? Tapi ini ilmu sihir ini tadi 1 botol, saya ganti gambarnya, saya ganti angkanya, tiba-tiba sekarang saya dapat 20 botol. Ini bukan harta nih, Bu, ini ilmu sihir. Karena harta itu tadi harus bisa ditakar, harus bisa ditimbang, supaya perdagangan bisa adil, bisa mislan bimislin, bisa ya dan biadin, dan bisa redo sama redo. Nah, coba kita lihat lebih jauh. Pertama itu ya, bahwa ini ilmu sihir. Sekarang kita coba lagi. Kalau 2 lembar kertas ini ditukar, orang mau enggak? Mau. Katanya persis sama. Sekarang kalau saya ganti ini, lagi-lagi pakai yang 100.000. Mau orang ditukar? Siapa yang tidak mau? Yang merah kan? Nah, oke, sekarang saya jadikan 2 lembar deh. Saya belah 2. Mau ditukar? Tidak mau. Siapa yang tidak mau sekarang? Yang 5.000. Jadi yang betul yang mana? Oke, sekarang saya ganti deh. Saya kasih 2 deh ini. Mau, Bu? 3, 4, 5, 6, 7 deh. Mau? Gak mau. Sekarang kalau ada anak-anak umur 3 tahun tanya, mau yang 7 lembar apa 1 lembar? Jadi ini sihir. Nah, jadi tidak mungkin ini mislan bimislin ketika terjadi jual beli. Kalau ibu membeli ayam, dipotong lehernya, dicincang-cincang jadi gulai, masih ada nilainya. Ini yang katanya dapat 2 ekor ayam, dicincang-cincang jadi 4, bisa dapat ayam. Ya, jadi ketika kita berjual beli dengan ini tidak mislan bimislin. Mislan bimislin itu tadi
Kalau yang persis sama ya sebotol dengan sebotol. Kalau ini ayam, ini dengan 3 liter beras misalnya, dan seterusnya ya. Nah, yang ketiga adalah yadan biyadin, tunai. Nah, sekarang ilmu sihir ini datangnya dari mana? Ibu kan pada punya uang nih, Bapak Ibu sekalian, di dompet. Dari mana datangnya uang ini? Dapat uangnya dari mana? Kerja, digaji. Kalau yang pegawai negeri digaji pemerintah. Oke, pemerintah dan perusahaan swasta itu yang gaji itu dapat duitnya dari mana? Dari bank, dengan cara hutang. Emang bank ngasih duit begitu aja? Kita harus berhutang pada bank. Ya. Nah, bank dapat duitnya dari mana? Ya, yang nyetakan bank sentral. Bank-bank kepada bank sentral dikasih gitu. Hutang juga, ya kan? Nah, sekarang bank sentral dari mana dapat duit? Bank sentral nyetak. Jadi lihat, kapan bank sentral nyetak duit? Ya, kapan dia perlu uang? Bank sentral perlu duit buat apa bank sentral? Bank sentral nggak ngapa-ngapain? Ada permintaan berupa hutang. Jadi lihat ya, uang ini dicetak ketika ada orang utang, Bu. Yaitu pemerintah berhutang atau bank-bank swasta itu berhutang. Lalu hutang ini cuma-cuma dengan bunga 5%, ya kan? Jadi bank sentral nyetak ketika ada yang hutang dan diberikan sebagai hutang dengan bunga 5%. Nah, bank swasta kepada masyarakat dibagi-bagi gitu, nyoh gitu. Masyarakat dapat duit dari bank dengan cara hutang dengan bunga katakan 15%. Jadi uang ini, Bu, yang sampai pada tangan kita, ini hutang berbunga 20%. Nah, jadi kalau bank sentral nyetak 100 triliun, karena ada yang berhutang 100 triliun, terus kena bunga 20%. Berapa tuh? 1/5 dari 100 triliun, 20 triliun. Ada uangnya yang 20 triliun? Tidak ada. Yang cetak cuma 100 triliun. Tapi yang 20 triliun kan harus dibayar karena sudah ditetapkan sebagai bunga. Jadi caranya gimana membayar yang 20 triliun? Hutang lagi. Dan bank sentral nyetak lagi karena ada yang berhutang dan diberikan dengan cara yang sama lagi. Untuk nyicil hutang harus dengan berhutang. Jadi membayar sesuatu dengan kertas ini tidak tunai. Jual belinya batil. Nah, lihat. Nah, lalu kalau kita mundur sedikit, lalu datangnya dari mana? Kok tiba-tiba bank sentral bisa seenaknya nyetak duit kalau ada orang berhutang? Nah, karena tadi ingat, semula alat tukar itu adalah emas dan perak yang terbaik. Alat tukar itu bebas, apa saja boleh, tapi yang terbaik adalah emas dan perak. Nah, lalu para bankir mengatakan bahwa emas itu nggak aman, nanti jatuh dan sebagainya. Titipkanlah pada saya. Nah, orang-orang menitipkan emas ini, lalu para bankir mengeluarkan yang namanya kwitansi, dain. Nah, jadi ini ain, ini dain. Ya. Nah, dalam hukum jual beli, hutang piutang, ini sah, ini boleh sebagai bukti hutang, tapi ini tidak boleh buat jual beli. Kalau mau buat jual beli, dia harus dikembalikan dulu hutangnya. Surat hutangnya diambil hartanya. Nah, itu tamliku ain maliyatin. Harta ini ditukar dengan harta yang lain. Nah, jadi lihat, datangnya uang kertas itu panjang prosesnya, tapi bermula dari diingkarinya ketentuan dari Allah SWT. Diingkarinya ajaran-ajaran dari Rasul SAW yang kemudian sudah menjadi hukum jual beli, hukum tentang uang dan sebagainya. Ya. Nah, jadi bermula dari orang membangkang pada Allah SWT dan mengatakan, manusia mengatakan bahwa kita sudah punya nalar dan kita bisa menciptakan segala sesuatu atas pikiran kita. Nah, itu berlangsung sampai kemudian ditandai dengan perubahan politik tadi, yaitu revolusi Perancis. Nah, revolusi Perancis inilah yang kemudian menghasilkan perubahan dari kerajaan Perancis menjadi Republik Perancis, dari uang emas menjadi uang kertas di sana yang namanya asinyat. Nah, sesudah selesai di Eropa, di dunia Kristen, di dunia Islam dimulai, yaitu dengan proses yang namanya reformasi di Daulah Utsmani yang bermula sesudah revolusi Perancis selesai kira-kira 100 tahun kemudian. Nah, Daulah Utsmani mulai digarap, maka berubahlah dari Kesultanan Turki Utsmani menjadi Republik Turki. Nah, jadi dia.